Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi. Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya, jika kalian mulai berpikir membeli sesuatu dengan modal serendah-rendahnya, kemudian mendapatkan untung yang semaksimal mungkin yang bisa diraih, berarti kalian sudah menerapkan prinsip ekonomi. Ada beberapa ciri-ciri orang yang selalu melaksanakan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu bersikap hemat. Artinya, ketika dia memiliki banyak uang, dia tidak akan membuang uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian, selalu menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan tingkat kepentingan. Jadi seharusnya ketika kita memiliki uang, maka kita harus mulai mengelompokkan kebutuhan kita, mulai dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Dan uang itu akan kita belanjakan dari urutan teratas sampai ke bawah. Kemudian selalu bertindak dengan rasional, artinya mungkin contohnya nggak gila diskon ya. Kalau memang penting ya dibeli, kalau nggak penting nggak usah dibeli. Kemudian selalu memperhatikan untung dan rugi. Jadi beli apapun dilihat manfaatnya ada atau tidak. Atau jika barang itu hanya merugikan, tidak usah dibeli. Ada beberapa contoh usaha manusia yang menggunakan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi dalam kegiatan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas satu demi satu. Pertama kita masuk dulu ke dalam produksi. Para produsen akan menerapkan prinsip ekonomi dalam beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, mempelajari fungsi produksi atau teknologi. Jadi, produsen akan selalu update dengan teknologi karena teknologi baru biasanya akan memberikan hasil yang lebih bagus, akan memberikan biaya yang lebih rendah. Kemudian mempelajari produktivitas input, dalam artian produsen akan melihat untuk bikin barang itu input produksinya dalam bentuk apa yang lebih efektif dan efisien. Kemudian mempelajari harga input, artinya produsen akan melihat harga bahan baku yang paling murah, ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, mereka akan memakai bahan baku yang paling murah tetapi dengan kualitas yang bagus. Kemudian menentukan alokasi dana agar hasil produksi maksimal. Artinya mereka akan membuat anggaran terlebih dahulu agar dana yang ada itu benar-benar habis sesuai dengan anggaran yang telah dibuat terlebih dahulu. Jadi dananya nggak kemana-mana, tetapi sesuai dengan anggaran yang telah kita buat. Kegiatan distribusi identik dengan pengiriman barang. Ya, jadi pihak pengiriman barang akan memperhatikan penerapan prinsip ekonomi dalam 4 hal berikut. Yang pertama, memperhatikan produk yang akan disalurkan. Jadi barang yang gampang rusak atau barang yang tidak tahan lama itu akan beda cara pengirimannya dengan barang-barang lain agar tidak menimbulkan kerugian. Kemudian, memperhatikan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Untuk konsumen-konsumen tertentu ada beberapa barang yang pengirimannya harus lebih cepat. Sementara untuk konsumen yang lain itu bisa pengirimannya standar. Kemudian memperhatikan sarana dalam pendistribusian barang. Artinya, untuk mendistribusikan barang-barang yang gampang rusak atau tidak tahan lama, itu kita membutuhkan alat-alat yang khusus berbeda dengan yang lainnya. Jadi itu harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kerugian. Kemudian, memperhatikan pihak mana yang harus didahulukan kaitannya dengan pendistribusian barang. Untuk barang-barang penting yang banyak orang-orang yang membutuhkan, maka barang-barang tersebut akan dikirim terlebih dahulu karena menyangkut kehidupan orang banyak. Kemudian yang ketiga, itu untuk konsumsi. Konsumsi ini biasanya identik dengan pelanggan atau konsumen, ya. Orang-orang yang menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, ada beberapa prinsip ekonomi yang mereka terapkan. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat dari barang-barang yang hendak dibeli. Nah, jadi seharusnya
Orang-orang yang menerapkan prinsip ekonomi itu kalau beli sesuatu dipikir dulu, itu barangnya dibutuhkan atau tidak. Jika barangnya dibutuhkan dan memang ada manfaatnya, maka tidak apa-apa dibeli. Tapi jika tidak terlalu dibutuhkan, maka tidak usah dibeli. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi harga dari masing-masing barang. Jika kamu pergi ke pusat perbelanjaan ya, misalnya ke mall atau ke pasar, kamu mungkin bisa lihat ini rata-rata ibu-ibu bisa menerapkan prinsip ekonomi dalam konsumsi ya. Mereka akan menanyakan barang yang sama, tetapi mereka akan melihat mana yang lebih murah. Ya, jadi mana yang lebih murah, itulah yang akan mereka beli. Kemudian, menentukan alokasi dana agar manfaat keseluruhan dari semua barang itu maksimal. Ini biasanya dibuat dalam bentuk skala prioritas. Jadi kalau simpelnya, jika kamu ingin pergi ke pasar atau orang tuanya pergi ke pasar, itu dari rumah sudah dibuat terlebih dahulu listnya apa yang akan dibeli sesampai di pasar. Jadi bukan bawa uang pergi ke pasar, nanti itu uangnya nggak jelas. Jadi kita di rumah itu sudah kita pikirkan, nanti ketika di pasar kita beli apa, harganya berapa, beli apa, harganya berapa. Jadi ketika kita berbelanja, kita tidak akan berbelok dari alokasi dana yang telah kita buat. Perhatikan alur tindakan ekonomi. Itu kita mulai dari pabrik, itu adalah tempat usaha dari produsen ya. Ketika barang dibuat di pabrik dan telah selesai dibuat, maka akan didistribusikan ke konsumen. Konsumen itu bisa dalam bentuk konsumen awal ya, itu dalam bentuk supermarket. Jadi barang-barang itu kan ada beberapa barang yang nggak langsung ke rumah-rumah dijual, tapi lewat pasar-pasar besar terlebih dahulu. Nanti kita pergi ke supermarket dan membeli semua kebutuhan kita. Barulah itu kita bawa ke rumah tangga. Nah, itu ujung konsumennya. Jadi tindakan ekonominya itu ada 3. Ada produsen, kemudian didistribusikan barangnya kepada konsumen. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif merupakan alasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi motif ekonomi merupakan alasan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Nah, contohnya, seseorang yang bekerja di perusahaan itu akan bekerja dengan sangat giat supaya bisa dipromosikan. Ketika nanti dipromosikan, maka gajinya akan naik dan dia bisa mencapai kemakmuran yang lebih baik. Kemudian motif untuk mendapatkan keuntungan, itu contohnya, ada beberapa orang yang kalau buka warung itu lebih rajin dari yang lain. Jadi kalau misalnya yang lain sampai jam 9, sampai jam sore, ibu ini bisa buka sampai malam dengan harapan keuntungannya bisa lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, motif sosial. Untuk motif sosial ini contohnya adalah ketika ada orang-orang yang memberikan sumbangan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, motif memperoleh kekuasaan. Ini biasanya kita lihat ketika akan pemilu, ada beberapa calon peserta pemilu yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat akan memilihnya dalam pemilu mendatang. Itu merupakan motif untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah motif penghargaan. Motif penghargaan ini pengertiannya tergantung dari bagaimana kita masing-masing mendefinisikan. Tetapi bisa Ibu beri contoh, misalnya ketika yasinan ibu-ibu, mungkin ada beberapa orang ibu-ibu yang akan memakai semua setelan yang baru, yang akan memakai semua emas perhiasannya dengan harapan akan diberikan penghargaan oleh orang yang lain dan dianggap memiliki harta atau kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang terakhir adalah pembagian ilmu ekonomi. Itu ada 3. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua adalah ekonomi teori, yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ya, kita masuk yang pertama dulu adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu berhubungan dengan informasi yang bersifat faktual dalam menghadapi masalah ekonomi. Jadi, semua fakta yang muncul di tengah-tengah masyarakat, misalnya harga BBM naik, itu fakta. Atau misalnya gas langka, itu fakta. Nah, fakta-fakta seperti itu akan kita kaji di dalam ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua, ada ekonomi teori.
itu berisi kumpulan hukum ekonomi yang digunakan sebagai landasan dasar untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Nah, ekonomi teori ini nanti sifatnya akan menjelaskan daripada fakta-fakta yang telah kita temukan. Jadi fakta yang kita temukan itu kita cari penjelasannya dalam ekonomi teori. Nah, teori ekonomi ini terbagi dua, ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Jadi kalau teori ekonomi mikro itu lingkupnya lebih kecil, hanya seputar perusahaan misalnya ya, dalam unit yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya ekonomi makro itu unitnya melingkupi negara. Jadi kalau misalnya diberikan contoh, kita mengkaji harga sembako ya. Ketika kita mengkaji harga sembako, kita akan berbicara tentang negara. Ya, karena itu cakupannya lebih luas, atau misalnya kita bicara tentang pengangguran atau inflasi. Tetapi ketika harga sembako tadi kita buat dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya harga gula saja, atau harga minyak saja di suatu daerah, atau harga beras saja di suatu daerah, maka itu termasuk ke dalam ekonomi mikro yang cakupannya lebih kecil, hanya daerah saja. Kemudian yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan menggunakan hasil ekonomi yang telah dikaji, hasil teori ya, yang telah dikaji untuk menjelaskan fakta-fakta yang didapat oleh ekonomi deskriptif. Jadi terapan ini merupakan kombinasi antara ekonomi deskriptif dengan teori ekonomi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap semuanya bisa memahami penjelasan dari Ibu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.